Ya, sebelumnya saya awali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Riza Maulana, NPM 20141511060 dari kelas Kehutanan B mata kuliah kewirausahaan. Di sini saya akan menjelaskan usaha yang sedang saya jalani, yaitu ternak tikus mesjid atau nama latinnya Mus musculus. Jadi tikus mesjid itu seperti ini ya. Ini sudah masuk di usia dewasa. Yang pertama itu bahasannya kita akan masuk kepada modal. Jadi pada awal berwirausaha, saya masih kecil-kecilan, saya untuk modalnya itu dengan menggunakan uang 120.000 itu saya membeli 10 ekor betina dewasa indukan dan 3 ekor jantan. Dan untuk pakannya itu saya membeli 2 kg sentrat babi atau yang bisa kita beli di toko-toko sentrat pakan ternak itu harganya 2 kilogramnya 25.000 dan 2 kg nasi itu sekitar 20.000. Dan untuk kandangnya itu saya awal itu menggunakan 4 buah kandang. Untuk dari wadahnya itu harganya 15.000, terus nipel atau tempat dia minum itu harganya 5.000. Jadi untuk 4 buah kandang itu 80.000. Jadi sekarang sudah jelas untuk modal awal saya itu 245.000 itu untuk satu panenan ke depan. Karena di sini pakannya udah saya kira-kira untuk satu panen ke depan. Ya, yang kedua itu kita masuk kepada penghasilan dan keuntungan. Tapi sebelum itu saya akan menjelaskan bagaimana proses dari si tikus ini sampai dia menghasilkan. Ya, jadi di sini saya akan menjelaskan perihal masa hidup si tikus mencit ini. Jadi tikus mencit itu sebelum mencapai usia maksimalnya sekitar 2 tahun, dia tuh punya beberapa tahapan, yaitu yang pertama itu pinkis usia 0 sampai 1 minggu. Yang kedua itu pinkis bulu 1 minggu sampai 2 minggu, dan yang ketiga itu jumper 3 minggu sampai 4 minggu, yang keempat itu medium 4 minggu sampai 5 minggu, dan yang kelima itu dewasa sekitar 5 minggu ke atas. Itu sudah bisa disebut usia dewasa dengan bobot biasanya 25 gram. Lalu balik lagi, pertumbuhan itu bisa atas faktor dari pakannya sendiri. Ya, untuk penghasilannya itu kita akan terfokus pada si jumper ini ya. Jadi si jumper ini kan kalau kita lihat itu harganya itu kan satu ekornya 5.000. Sedangkan untuk panennya itu hanya sekitar butuh waktu 20 hari masa kehamilan dan 2 minggu dia menyusui itu kita sudah bisa menjualnya dengan harga per ekornya 5.000. Kalau kita pukul rata satu indukan 8 ekor anak yang berhasil hidup sampai usia jumper, berarti 10 indukan itu menghasilkan 80 ekor. Jadi sekitar penghasilannya itu sekitar 400.000 dari modal 245.000 itu untuk pakannya, tikusnya, kandangnya sampai menghasilkan panen yang pertama sampai si jumper ini ada. Nah, yang ketiga itu analisis SWOT. Ada strength atau kekuatan dari pelihara tikus ini, yaitu yang pertama mudah dipelihara. Jadi dalam artian pakannya itu kita memberi makan 1 kali sehari, perbandingannya itu bobot tikus ini 100, pakannya itu 15. Nah, untuk sekamnya itu atau alas kandangnya itu kita bisa ganti 2 minggu sekali, dan itu bisa kita dapatkan gratis di pabrik penggilingan padi. Dan air minumnya di wadahnya tadi itu kita ganti seminggu sekali. Dan kedua itu reproduksinya dia itu cepat, seperti yang kita tahu tadi sudah kita jelaskan. Dan selanjutnya itu kelemahan atau weakness. Jadi kelemahannya ini pakannya tuh terus jalan gitu, karena reproduksinya cepat. Jika tidak diimbangi dengan penjualan yang bagus itu dia pakannya terus nambah, kandangnya juga harus nambah. Dan yang selanjutnya itu peluang atau opportunity, pemasaran yang jelas. Jadi pemasaran dari tikus mencit ini sudah jelas, sudah ada gitu. Dari pencinta predator atau pencinta reptil, mereka biasanya menggunakan tikus ini, si jumper ini buat makan. Itu biasa ada ular atau burung alap-alap itu buat makan. Dan untuk yang kedua itu ada penelitian kesehatan. Biasanya anak-anak kampus kesehatan itu gunain tikus yang dewasa ini buat dibedah, untuk diteliti.
peluang yang kedua itu adanya kejelasan harga dari si tikus mencit ini. Jadi harganya itu udah jelas, mulai dari awal dia lahir bahkan sampai dia sudah tidak produktif sampai memasuki usia akhir itu harganya tuh beda-beda gitu. Jadi pembeli itu lebih mudah gitu. Nah, yang selanjutnya itu ada ancaman atau trait. Ancamannya itu sakit, tapi sebenarnya sangat jarang sih sakitnya tikus itu. Mungkin dia kalau sakit itu dia nggak aktif, dia nggak mau gerak-gerak gitu. Dan kalau sakit itu bisa kita pindahin ke kandang yang lain. Jadi khusus tikus-tikus mencit yang sakit itu bisa kita karantina jadi satu gitu. Terus untuk ancaman yang kedua itu predator. Predatornya itu ya kucing domestik terutama yang banyak di sekitar lingkungan kita. Biasanya kalau kandangnya itu nggak rapat gitu, kucing itu bisa buka gitu. Ya, selanjutnya masuk pada poin keempat, kelebihan dan kekurangan dari praktek yang usaha yang saya lakukan. Untuk kelebihannya itu karena saya melakukan penjualan online itu tidak ribet, harga jelas, dan pelanggan itu enak datang ke rumah gitu. Dan untuk kekurangannya itu belum adanya mitra untuk saya melakukan distribusi tikus ini. Dan yang terakhir itu adalah penghasilan selama saya praktek berwirausaha dihitung mulai dari 1 minggu ke belakang ini. Jadi penghasilan saya selama 1 minggu sebelakang ini sesuai pada gambar berikut. Baik, cukup sekiranya video yang dapat saya sampaikan. Jikalau ada kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.